Ziaul Haq Pomalingo. Baik Bapak Ibu, tadi di bawah sana saya begitu siap, ternyata naik di panggung ini jadi gugup juga ya. Bapak, saya mohon izin, boleh tarik nafas panjang dulu Bu? Oke, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di sesi terakhir ini saya dipercayakan oleh support system kita One Vision untuk membawakan suatu materi, yaitu sebenarnya bukan materi sih, karena lebih banyak akan bercerita tentang pengalaman saya saja. Namun pengalaman ini bukannya untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri juga memahami bahwa diri saya, apa yang telah saya lakukan ini belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hebat, yang sukses. Karena Bapak Ibu tahu sekalian, di depan-depan Bapak Ibu sebenarnya ada orang yang lebih hebat dari saya. Pemateri tadi hanya dalam waktu belum setahun sudah bisa menyabet 3 lewat, Bapak Ibu, luar biasa. Dan juga ada Bapak kita dari Pak Sarif Daud yang sudah menikmati bonus bukan hanya dari omset nasional Bapak Ibu, bahkan omset internasional sudah bisa beliau nikmati. Namun baik Bapak Ibu, saya akan mencoba membawakan apa yang bisa saya bawakan. Semoga bisa diambil manfaatnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin membagi kisah kepada Bapak Ibu tentang ada seseorang yang tidak memiliki kekurangan dalam dirinya, tapi dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Bapak Ibu. Ada seorang yang gagap, yang gugup. Bapak Ibu tahu orang yang gagap? Kalau yang biasa nonton OVJ pernah lihat Ajis Gagap? Ya, begitulah orang yang gagap, yang bicaranya begitu-gitu. Jadi kalau di OVJ sana Bapak Ibu ada seorang yang bernama Ajis Gagap, seorang artis yang lumayan terkenal. Nah di panggung sini Bapak Ibu ada seorang Jia gugup. Ya, sudah 5 menit masih tetap gugup, nggak tahu kan. Nah Bapak Ibu, seorang yang gugup ini kita namakan saja Jia gugup. Suatu hari dia melamar kerja di suatu perusahaan percetakan buku, yaitu buku ensiklopedi. Bapak Ibu tahu buku ensiklopedi itu buku tentang pengetahuan, segala macam pengetahuan, dan tebalnya itu minimal 500 halaman. Nah Bapak Ibu, dalam ketika melamar ini, semua teman-teman manajernya langsung menyetujui, tapi teman-teman marketing yang lain Bapak Ibu yang sudah berpengalaman, mereka meremehkan orang ini. Maksudnya dalam kita menjadi seorang marketing, yang dibutuhkan itu adalah tentu bicara kita yang hebat. Semakin tinggi lambung kita, akan semakin berhasil kita menjual sesuatu produk. Nah, ini yang si Jia gugup ini semua meremehkannya. Bicaranya saja putus-putus. Bagaimana bisa menjadi seorang penjual yang hebat, sementara mereka yang lain yang sudah berpengalaman belum tentu. Singkat cerita, sudah melalui training, besoknya dilepas oleh manajernya sambil berkata good luck, semoga Anda berhasil, dan semua sudah pergi Bapak Ibu. Dan ternyata apa Bapak Ibu yang dilakukannya? Masih jam 12, 5 buku yang dibawanya, yang si Jia gugup ini ternyata sudah habis. Sementara teman-temannya yang lain, marketing yang sudah berpengalaman Bapak Ibu, itu sampai jam 3, jam 5 satu pun tidak laku. Dan ini adalah suatu prestasi di perusahaan tersebut, sehingga esoknya diadakan sharing sama manajernya. Dan si manajer ini, si pemilik perusahaan ini
ingin menanyakan kiat-kiat dari si Gugup ini, bagaimana bisa menjual 5 buku ensiklopedia itu hanya dalam waktu setengah hari 5 buku habis. Sementara dan ini suatu prestasi di perusahaannya dia. Sementara teman-temannya yang lain yang sudah berpengalaman untuk menjual 1 buku saja agak susah, Bapak Ibu. Dan ternyata Anda tahu apa yang dilakukan oleh si dia Gugup ini. Ketika dia menghadapi pelanggan, misalnya Anda, Bapak atau Ibu, dia datang, ditanya manajernya, apa yang Anda lakukan? Dia dikatakan begini, Bapak Ibu, saya datang ke pelanggan itu, misalnya ada seorang ibu atau bapak, begini Bu, permisi Bapak-Bapak, ini saya jual buku, buku-bukunya ensiklopedia, hal tebalnya itu 500 halaman. Menurut Bapak, Ibu mau pilih mana? Mau beli buku ini atau saya bacakan? Kalau Bapak Ibu yang ditodong seperti itu, Ibu pilih mana? Mau dengar dia baca atau mau beli? Mending beli kan, Pak? Cerita ini Bapak Ibu itu untuk menunjukkan kepada kita, jangan pernah menganggap bahwa kita punya satu kekurangan, atau jangan bikin kekurangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk maju, Bapak Ibu. Jadikan kekurangan kita itu malah menjadi satu kelebihan kita daripada teman-teman kita yang lain untuk menunjukkan bahwa kita lebih berprestasi. Baik Bapak Ibu, profil singkat saya ini adalah nama lengkap saya Jauha Prianto. Status sekarang sudah anak 4. Tempat lahir di Gorontalo dan status saya sekarang adalah karyawan BUMN. Ini pekerjaan saya sehari-hari Bapak Ibu. Ini yang di atas di sebelah kiri itu tugas pokok saya setiap hari, memeriksa pekerjaan teman-teman apakah sudah sesuai dengan prosedur oleh perusahaan saya. Dan kemudian di luaran itu saya sering juga diundang untuk menjadi pembicara. Ini kebetulan yang sebelah ini waktu di Solo itu adalah sarasehan tentang bisnis syariah. Nah di sarasehan itu Bapak Ibu kita membahas semua bisnis termasuk bisnis MLM. Dan pada sisi bisnis MLM itu Yansi juga sempat disinggung, dan ternyata bisnis Yansi ini Bapak Ibu sudah mendapatkan pengakuan dari MUI bahwa benar-benar syariah. Artinya Bapak Ibu, untuk mendapat sebuah perusahaan seperti kebetulan juga perusahaan saya juga sudah mengantongi izin untuk syariah. Jadi sebuah perusahaan untuk bisa mendapatkan label syariah itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk dapatkan label halal saja untuk produk itu sulit, apalagi untuk mencantumkan bahwa perusahaannya benar-benar syariah. Karena untuk bisa mendapatkan label syariah itu bukan hanya produk atau hasil akhir yang dilihat, misalnya produknya atau halal atau halal, tapi juga proses dari operasional perusahaan itu. Jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu masih ragu, Yansi ternyata benar-benar sudah syariah. Nah Bapak Ibu, ini adalah kunci utama sukses yang tentu kita semua menginginkan, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Di luar sana Bapak Ibu, banyak orang yang sehat, tapi belum tentu dia hidupnya sejahtera. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu, banyak orang yang sejahtera hidupnya, yang kita lihat hidupnya berkecukupan, malah lebih dari cukup, tapi kenyataannya kesehatannya itu maksudnya dia tidak sehat. Bukti dari bahwa kesejahteraan itu belum tentu sehat Bapak Ibu, ternyata banyak rumah sakit yang bertaraf internasional, dan tentunya untuk nginap di situ Bapak Ibu, ya mohon maaf, tentu bukan orang-orang yang seperti kita.
Nah, ini awal bergabung saya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan bertanya pada ibu-ibu, ke bapak-bapak, ada yang bergabung di waktu diajak ke Tiansi ini, ada yang berpikiran negatif, Bapak Ibu, yang ragu? Ada. Ada ya? Ya, ada. Banyak ya? Gak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau yang berpikiran positif, pastinya oke, langsung klik, gak ada ya? Jadi semua memang berawal dari negatif ya, Bapak Ibu. Itu gak masalah. Next. Bapak Ibu, ini yang saya rangkum dari hasil saya ketika memprospek atau memprospek ke seseorang. Rata-rata Bapak Ibu, kita ketika ditawarkan atau menawarkan bisnis ini, rata-rata yang akan kita hadapi itu adalah hal-hal yang negatif dulu. Yang pertama yang akan dapatkan itu yang pertama gak yakin. Ketika kita menawarkan ini kepada seseorang, biasanya mereka akan bertanya, ini bisnis apa? Atau ini perusahaan apa? Baru dengar. Ya, Anda yang baru dengar, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah sibuk. Aduh, saya nggak bisa, Bu. Soalnya saya sibuk. Setiap hari saya kerja, pergi pagi, pulang malam. Kemudian gak ada waktu juga, capek. Bagaimana saya akan bergerak kalau saya capek? Ini yang paling sering, gak berbakat. Ketika dia, ayo kita jalan, ayo kita join. Aduh, saya gak ada bakat. Saya bakatnya cuma bakat lota. Coba karota itu Bapak Ibu, karota itu bisa, malah bisa Anda jadikan sebagai kelebihan Anda untuk mengajak orang lain untuk menjalankan bisnis ini. Daripada, mohon maaf, bila bahan karota Anda hanya untuk berbuat yang menyakiti hati orang, kenapa tidak Anda rubah bahan karota Anda untuk masa depan Anda? Kemudian, ini juga yang paling sering saya temui, nggak enak sama pengundang. Yang undang mungkin teman baik, mungkin sepupu kita, mungkin saudara kita, orang dekatnya, orang yang sangat dekat dengan kita. Sehingga karena nggak enak, ya pergi aja. Yang penting sudah bikin hatinya senang. Nah, Bapak Ibu, awalnya saya bergabung juga, nggak langsung saya positif, Bapak Ibu. Yang membuat saya pertama itu agak negatif bukan pada nggak yakin pada perusahaannya. Saya yakin perusahaan ini perusahaan besar, tapi lebih pada poin kedua, sibuk dan nggak ada waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya sangat tersita dengan pekerjaan saya. Kadang masih gelap, anak-anak masih tidur, saya sudah harus pergi kantor. Dan ketika saya pulang kantor, sampai di rumah anak-anak juga sudah tidur. Jadi yang setiap hari saya temui adalah anak-anak yang tidur, Bapak Ibu. Kemudian ini salah satu alasan dari kita untuk tidak mau bergerak adalah karena kita merasa kita sehat. Dan ketika kita sehat, Bapak Ibu, itu menjadi hal yang tidak menarik ketika kita ditawarkan suatu bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, Bapak Ibu, sehat itu akan menjadi berarti saat kita sudah tidak memiliki sehat itu. Nah, kapan sehat itu sudah kita tidak miliki, Bapak Ibu? Yaitu pada saat kita sakit. Pada saat kita jatuh sakit, stamina kita drop. Saat itulah kita merasakan bahwa sebenarnya sehat itu perlu. Nah, Bapak Ibu, di sini karena kesibukan saya terlalu sibuk memforsir, akhirnya saya harus drop masuk di rumah sakit, Bapak Ibu. Ini karena kesibukan saya sehingga saya kurang menjaga stamina, makan tidak teratur, sembarang waktu, tidak tepat waktu. Kemudian juga dari subuh sudah pergi sampai di kantor disambut oleh suasana AC, sampai malam itu suasana AC, pulang dari kantor
naik motor sampai di rumah mandi, jadi serba dingin terus, akhirnya harus drop. Dan untuk itu saya harus pindah kamar. Kebetulan rumah saya di belakang rumah sakit, jadi biasanya kalau pulang ke rumah, waktu itu pulang dari kantor langsung ke depan rumah sakit, tidur di sana. Karena ya sudah drop, itu pun sudah nggak singgah rumah Bapak Ibu. Saya ingat itu rubuhnya, jatuhnya itu masih di kantor rubuhnya, memang sudah nggak kuat. Jadi sama teman-teman sudah nggak bisa singgah di rumah, langsung aja di depan rumah, di rumah sakit misalnya. Kebetulan rumah saya itu Bapak Ibu berhadapan dengan rumah sakit Bunda. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari rumah sakit Bunda itu Anda akan dapatkan rumah saya. Jadi bukan berarti kalau tetangga harus setiap hari ke sana kan Bapak Ibu, tinggal di sana, nggak enak loh. Meskipun kamarnya ber-AC, lebih hebat dari kamar saya cuma kipas angin. Tapi saya lebih senang di kamar saya, yang penting saya sehat. Kalau Bapak Ibu gimana? Nah Bapak Ibu, oh ya saya lupa tadi, sakit itu karena paru-paru basah, kena bronkitis. Dan saya ke dokter, Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan? Saya harus minum obat 5 macam 6 bulan berturut-turut. Kata dokter, kalau itu sudah diminum 5 bulan 25 hari, hari ke-26 saya tidak minum, harus hitung dari awal. Enak gak Bapak? Sama sekali gak enak Bapak. Nah, upline saya Bapak Ibu memperkenalkan produk dari Tiansi. Ini produk yang kata mereka bisa saya pakai untuk menyembuhkan penyakit yang saya derita. Dan hebatnya produk ini Bapak Ibu tidak perlu sesuai dosis. Artinya kalau kita kelebihan, kita nggak akan overdosis. Beda kalau kita minum obat dokter, obat kimia, disuruh 2 kali 1. Karena ibu ingin cepat sembuh, ibu minum 2 kali 5 besok. Anda kemana? Ini hebatnya produk Tiansi. Kalau ini dikasih 3 kali 2, Anda minum lebih dari itu, malah akan mempercepat penyembuhan Anda. Dan juga Bapak Ibu, produk ini ternyata tidak perlu diminum sampai 6 bulan. Alhamdulillah hanya dalam satu bulan lebih, tidak sampai 2 bulan. Pergi kembali ke laboratorium, periksa, dokternya kaget. Wih, kenapa bersih? Saya bilang, dok pakai vacuum cleaner. Saya masih takut Pak, Bu. Saya masih takut mau kasih tahu kalau saya minum ini. Nah, dari mengkonsumsi produk tadi Bapak Ibu, Anda bisa lihat perbedaannya tahun 2005 dan tahun 2015. Ini 10 tahun lalu, ini yang baru bulan lalu. Kebetulan saya ke Solo naik pesawat. Saya sengaja kasih lihat foto yang pesawat, bukannya ingin menyombongkan diri Bapak Ibu, hanya ingin membuktikan. Karena kalau saya foto misalnya di sebuah lokasi, di rumah atau di mana, mungkin orang akan bilang, yang ini yang sebenarnya yang sekarang, karena yang dulu. Kalau dengan pesawat Bapak Ibu, ini Anda bisa lihat logonya Batavia Air. Sekarang kan Batavia Air sudah tidak ada. Kemudian yang sana itu adalah Batik Air. Kita tahu Batik Air pesawat yang baru. Jadi tidak mungkin 2005 sudah ada Batik Air kan Bapak Ibu. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya sebelum mengkonsumsi dan setelah mengkonsumsi. Sama ya. Tadi kesehatan, ternyata produk Tiansi bisa memberikan jaminan kesehatan kepada kita apabila kita mengkonsumsi dengan benar. Jadi poin pertama dari apa yang selalu disampaikan di pertemuan, bahwa kunci utama itu adalah kesehatan dan kesejahteraan, bisa saya buktikan dengan produk Tiansi. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat kesejahteraannya. Bapak Ibu, setelah mengkonsumsi produk tersebut, saya men-sharing kepada teman-teman yang juga misalnya yang ada kayak keluhan kayak saya, karena saya sudah merasakan, saya sudah sudah merasakan, sudah mencoba produk itu dan
tahu khasiatnya, saya berani mempromokan kepada mereka. Coba Anda pakai ini. Dan itu duplikasi yang saya lakukan ke orang-orang, ke teman-teman, ke siapa saja yang bertemu dengan saya yang sering mengeluh kalau mereka misalnya merasa sakit. Dan dari hasil duplikasi tersebut, Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata saya bisa meraih salah satu reward dari Kiansi, yaitu jalan-jalan ke Vietnam, Bapak Ibu. Ini foto-foto saya, sebagian tadi sudah ada di video. Kebetulan tadi saya ada di situ juga bersama Ibu Nina tadi. Nah, ini jam 2 malam. Jam 2 malam, Bapak Ibu. Kita dari sini jam 10. Jadi sehari itu belum tidur sampai di sana. Anda bisa lihat wajahnya masih semangat semua. Karena apa? Karena kita mau jalan-jalan gratis, Bapak Ibu. Coba kalau ini karena mau pergi kerja, pasti saya yakin nggak ada muka seperti ini semua. Semua pasti mukanya cemberut. Aduh, sampai di sana mau kerja. Tapi karena ini sudah ingat-ingat sampai di sana kita jalan-jalan, meskipun tidak tidur satu malam, Bapak Ibu, tetap Anda bisa lihat wajah-wajah ceria. Dan yang ini begitu sampai di sana, Bapak Ibu, kebetulan disambut oleh hujan, tapi hujan tidak menghalangi keceriaan kami. Anda bisa lihat, ini ada yang pakai payung, lantainya juga basah. Ini menandakan memang hujan. Dan di sana, Bapak Ibu, begitu mendarat kita tidak langsung ke hotel, langsung jalan dulu. Jadi semua pakaian apa semua masih di bis. Anda bisa lihat penampilan saya masih lusuh karena saya pikir mau ke hotel dulu ganti baru jalan, ternyata langsung jalan. Akhirnya masih lusuh tapi wajah tetap cerah. Nah, ini di Istana Presiden, Bapak Ibu, Istana Presiden Vietnam. Sayangnya kita nggak boleh masuk ke dalam karena itu ada penjaganya di ujung sana. Penjaganya itu nggak ngasih kita masuk, Bapak Ibu. Wajahnya garangnya, nggak bisa ditanya. Can I entry? No. Oh. Nah, ini kami di kantor cabang TNC Vietnam. Dan Anda lihat, Bapak Ibu, yang foto 2 di bawah, para hotline Vietnam. Mereka tidak segan-segan menyambut kita yang masih bintang 5, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan di TNC, Bapak Ibu, Anda meskipun masih peringkat di bawah, Anda jangan berkecil hati. Karena ketika Anda menerima reward, Anda akan dihargai seperti mereka yang sudah tidak. Dan ini masih ini sudah pindah ke pabriknya, Bapak Ibu. Jadi dari kantor cabang tadi kami mengunjungi pabrik Tiansi yang ada di Vietnam. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang Anda harus tahu, yang Anda harus pahami, Bapak Ibu. Ketika sebuah perusahaan sudah berani menginvestasikan modalnya untuk membangun pabrik, untuk memiliki pabrik sendiri, memproduksi produknya sendiri, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak akan main-main. Karena Bapak Ibu tahu, untuk bisa menginvestasikan berdirinya sebuah pabrik tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Saya ilustrasikan saja suatu hal yang kecil, yang sederhana. Bapak Ibu, Anda mungkin punya sebuah warung. Kemudian saya datang, saya menitipkan pada Bapak dan Ibu sekalian, Bu, tolong saya punya produk roti, tolongnya dijual. Nanti setiap satu bungkus Ibu saya kasih 1.000. Bapak Ibu pasti akan menerima. Tapi bedanya di sini, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tidak akan berusaha keras. Roti saya itu akan laku. Karena di pikiran kita, ini kan bukan roti saya cuma dititip. Tidak laku saya tidak rugi, kalau laku saya dapat 1.000. Jadi untung dan ruginya itu saya cuma dapat untung saja. Mau laku dan enggak tidak akan.
Beda Bapak Ibu kalau Anda yang memproduksi sendiri roti itu, Anda sudah menanamkan investasi untuk membeli apa namanya, mesin untuk membuat roti itu, alatnya, oven, dan itu tentu tidak sedikit biaya yang Anda keluarkan. Otomatis ketika Anda memproduksi roti itu, tentu Anda ingin rotinya itu harus laku karena Anda sudah menanamkan modal yang besar di situ Bapak Ibu. Nah, sama dengan perusahaan ini, perusahaan multilevel. Ketika mereka hanya bergerak sebagai distributor, artinya mereka hanya menampung produk dari perusahaan lain. Nah, tentu di sini Anda bisa lihat ketidakseriusan dari mereka. Karena kalau produk itu tidak laku, mereka masa bodoh karena bukan produk mereka. Nah, yang si Bapak Ibu, yang si berani menginvestasikan berjuta-juta dolar untuk membangun pabrik, itu menunjukkan bahwa perusahaan bisnis ini tidak main-main. Bisnis ini tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi bisnis ini memang diproyeksikan untuk menjadi masa depan kita untuk sampai berpuluh tahun akan datang. Dan ini kami waktu ke Halong Bay, ini adalah tempat wisata paling terkenal di Vietnam dan juga dari dunia. Karena ada pepatah, kalau Anda tidak ke Halong Bay berarti Anda belum ke Vietnam. Karena Halong Bay ini Bapak Ibu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan otomatis kalau sudah masuk dalam 7 keajaiban dunia berarti sangat dikenal oleh seluruh dunia. Ini di dalamnya ada, karena di kapal trip. Nah, ini di dalam goa. Di sini ada Ibu Herlina. Nah, ini yang sebelah kiri Bapak Ibu, Anda bisa lihat itu, abaikan yang kanannya. Anda bisa lihat susunan pulau-pulaunya, batu karang yang luar biasa indahnya. Itu yang di kanan sambil nunggu makan itu, tertidur. Saking capeknya, lapar. Mungkin bagi Ibu Mun yang sedang berjuang, tinggal menunggu satu, Ibu akan lihat seperti ini. Nah, ini foto yang paling saya suka. Ada pasukan Vietcong siap menembak kami. Nah, Bapak Ibu, ini ada stadion Real Madrid dan stadion Barcelona. Kenapa ada gambar ini di sini Bapak Ibu? Ada yang penggemar Liga Spanyol? Banyak ya. Madrid atau Barca? Madrid ya. Sama. Oh, ada yang Barca, gak apa-apa. Bapak Ibu, daripada kita cuman sering nonton di layar TV atau paling banter nonton noreng pakai layar tancap, kenapa nggak sekali-sekali kita selfie di dalam? Bisa? Enggak? Bisa. Caranya sekarang kita Tiansi lagi promo untuk tahun depan perjalanannya akan ke Spanyol. Entah mungkin akan ke Madrid atau ke Barcelona, atau mudah-mudahan dua-duanya, supaya bisa Anda taruh di Facebook, inilah saya ada di. Kemudian ini impian saya yang selanjutnya yang paling besar, untuk ke Tanah Suci. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua umat Muslim sangat merindukan untuk bisa hadir, bisa menginjak Tanah Suci Bapak Ibu. Entah naik haji ataupun umroh, itu pasti keinginan besar kita untuk ke sana pasti ada. Nah Bapak Ibu, hebatnya di Tiansi, ketika Anda mencapai satu kualifikasi tertentu, Anda akan diberangkatkan ke sana Bapak Ibu. Anda akan diumrohkan, Anda akan menikmati semua fasilitas itu dengan gratis. Dan yang lebih menariknya Bapak Ibu, Anda bukan cuma dikasih ini uang, Anda cari. Tidak. Anda cuma cukup sediakan badan dan perlengkapan Anda. Semua diurus oleh Tiansi, seperti apa yang telah kami alami waktu di Vietnam. Itu pelayanannya sungguh luar biasa. Padahal kalau mau dipikir waktu itu kami hanya
masih kurcil-kurcil Bapak Ibu. Kurcil-kurcil saja pelayanan seperti itu. Gimana kalau nanti Anda sudah lebih dari itu? Dan untuk umroh ini Bapak Ibu, Anda bisa dapatkan juga di Tiansi. Itu hebatnya Tiansi. Di perusahaan di luar sana Bapak Ibu, mereka lebih mengutamakan kepada Anda, lebih mempush Anda, menekan Anda tentang keuntungan duniawi atau sukses di dunia saja. Artinya hanya secara materi saja Anda di push up. Tapi di Tiansi ini Bapak Ibu, Anda bukan hanya duniawi yang Anda disuruh kejar, tapi untuk spiritualnya, dimensi spiritualnya juga Anda diperhatikan oleh perusahaan ini. Jadi Anda sangat rugi kalau Anda tidak bergabung dengan perusahaan ini Bapak Ibu. Karena kita harus tahu bahwa hidup kita ini hanyalah sementara. Kalau kita terlalu mengejar dunia, kita lupa akan akhirat kita. Nanti itu akan membuat hidup kita jadi kacau. Nah Bapak Ibu, di Tiansi, di bisnis ini Anda dicoba untuk diseimbangkan antara kesuksesan di dunia juga kesuksesan di akhirat. Ketika Anda berumroh atau bagi mungkin ada yang non-muslim di sini, Anda akan diberangkatkan ke Yerusalem, wisata rohani. Anda akan menikmati perjalanan dan akan dengan maksud dari pemilik perusahaan ini, Bapak Ibu, itu agar Anda dalam menjalankan bisnis ini benar-benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Kita tidak kita tidak dititik beratkan saja hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Nah Bapak Ibu, ini keluarga saya yang sering saya tinggalkan. Kadang berhari-hari, kadang bahkan sampai berbulan-bulan Bapak Ibu, karena kesibukan saya yang di kantor. Dan ketika saya menjalankan bisnis ini, yang saya pikirkan adalah masa depan mereka. Bukan 1 atau 2 tahun yang akan datang, tapi untuk 10-20 tahun yang ke depan, bagaimana mereka akan menjalani hidup. Saya sadar apa yang saya alami kemarin adalah mungkin saya kata orang terlambat menikah, tapi dalam ajaran agama sebenarnya tidak ada ya kata terlambat menikah. Sehingga kalau dihitung-hitung umur saya sekarang sampai nanti saya pensiun, itu mungkin anak-anak saya belum bisa berdiri sendiri. Maka saya terjun di bisnis ini Bapak Ibu, karena saya tahu bisnis ini tidak hanya untuk 1-2 tahun ke depan. Tidak seperti yang ketika saya hadapi di luar sana atau di multi level yang pernah saya ikuti. Memang mereka pada awal-awalnya booming. Wow, kayak gimana gitu. Kayak ilustrasinya misalnya waktu hypernet baru dibuka, meriah, padat, penuh dengan bombastik. Tapi Anda tunggu 1-2 tahun berikut, apakah suara mereka masih ada Bapak Ibu? Nah di bisnis ini saya yakin Bapak Ibu, apalagi sejak perjalanan saya ke Vietnam kemarin, saya bisa melihat bahwa keseriusan dari pemilik bisnis ini untuk membuat masa depan kita cerah. Nah Bapak Ibu, ini foto anak saya yang pertama, Anda bisa lihat dia menangis. Ini waktu saya belum bertugas di Gorontalo, saya masih tugas di luar, istri saya yang di sini. Ini dari sejak pertama lahir sampai umur 1 tahun lebih, itu saya hanya selalu dengar dari suaranya saja, dari telepon saja. Untuk lihat fotonya hanya lewat BBM dikirim atau di tag di Facebook. Saya untuk memeluknya saya hanya ada dalam angan-angan saya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi waktu saya ke Gorontalo 1 tahun berikutnya. Anak saya tidak mau digendong oleh saya. Mungkin dia menganggap saya orang yang asing,
Mungkin dia menganggap siapa orang ini datang-datang main peluk saya, atau main peluk ke dia. Segala macam upaya saya lakukan untuk dia mau dengan saya, tapi tetap tidak mau, Bapak Ibu. Anda bisa lihat di sini fotonya ketika dia menangis saya peluk, dan itu bagi saya itu satu pukulan, Bapak Ibu. Saya berpikir, untuk apa materi yang saya kumpulkan selama ini? Untuk apa materi yang penghasilan yang diberikan oleh perusahaan yang alhamdulillah lumayan besar, tapi kalau saya tidak bisa menikmati detik-detik bersama keluarga saya, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu, mumpung mereka masih kecil dan mumpung saya masih ada di sini, saya ingin berjuang. Saya ingin memanfaatkan momen yang ada ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah ketika saya bertugas di sini untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Foto yang di atas adalah foto orang tua saya yang sudah sepuh, sekarang hari-harinya tinggal dilewati di kursi roda. Beliau adalah orang yang menjadi inspirasi bagi saya, Bapak Ibu, selalu memberikan nasihat-nasihat yang bijak ketika saya khususnya sedang difitnah, sedang dijatuhkan oleh orang. Beliau hanya selalu berkata, "Nak, sabar ya. Allah itu tidak akan tidur. Allah itu tidak pernah tuli. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Biarkan mereka di luar sana berkata apa tentangmu, Nak. Biarkan mereka di sana selalu menghujat keluarga kita. Tapi ingat, biarkan Allah yang membalas mereka. Tetap berikan senyuman kepada mereka. Jangan kau lawan. Jangan pernah engkau menganggap bahwa itulah akhir dari hidup Anda." Pada beliau saya banyak belajar tentang bagaimana bersabar, bagaimana tegas dengan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ini foto-foto anak saya. Ya, foto sekarang. Anda bisa lihat sekarang keceriaan ada di wajah mereka. Dan saya ingin keceriaan ini akan terus berlangsung, Bapak Ibu. Bukan hanya 1-2 tahun yang akan datang, tapi ceria menyambut masa depan mereka. Kalau saya berpikir, kalau saya hanya berharap dari apa yang saya dapatkan sekarang, sehebat apapun saya, mohon maaf, sehebat apapun saya, tentu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, Anda tentu dibatasi oleh apa yang namanya umur. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika tiba saatnya Anda harus pensiun, Bapak Ibu. Dan ketika pensiun itu Anda tidak menemukan apa-apa, tidak membawa bekal apa-apa, maka Anda harus persiapkan dari sekarang untuk mereka. Jangan selalu menganggap, oh kalau sekarang kan saya masih punya kelebihan, saya masih punya sesuatu. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu, kita merubah pola pikir kita untuk jangka 10 tahun yang akan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan kita hanya berpikir bahwa kita hidup hanya untuk hari ini, besok, 1 tahun berikut, 2 tahun berikut. Untuk meraih semua itu, Bapak Ibu, tentu tidaklah mudah. Kita butuh perjuangan. Kita butuh apa yang namanya pengorbanan, Bapak Ibu. Semua fasilitas, semua reward yang kita terima, apa yang saya terima, baik dari perusahaan saya yang sekarang ataupun apa yang saya terima dari Tiansi, semua tidak ada yang instan, semua Bapak Ibu. Semua harus melalui apa yang namanya perjuangan. Baik berjuang numpang di mobil ikan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau harus masuk ke sebuah kampung ini di Suawa Selatan. Ini kami mau adakan home meeting. Kebetulan teman-teman di kantor saya yang ngajak. Ini kita harus jalan ke dalam karena nggak bisa motor.
Itu di ujung sana Bapak Ibu jalannya 45 derajat turun. Jadi mending kami pilih aman jalan kaki saja daripada nanti turunnya bukan ke home meeting. Kan sendiri. Perjuangan itu Bapak Ibu sering juga pulang kemalaman. Anda bisa lihat rumah saya sudah gelap, mobil saya sudah disarungkan. Mobil saya lebih dulu tidur dari saya Bapak Ibu. Hebat kan mobil saya. Anda bisa lihat ngetuk-ngetuk pintu, ada yang bukakan. Tapi saya sadar Bapak Ibu, itu proses yang harus saya jalani. Itu proses yang harus kita lalui untuk mencapai apa namanya satu kesuksesan. Kesuksesan itu tidak pernah datang dengan sekali. Kalau Anda sukses dengan ini, Anda harus hidup dengan Doraemon. Kalau di dunia nyata kita tidak akan pernah menemukan apa yang namanya kantung ajaib yang langsung dikorek-korek keluar alatnya. Pintu kemana saja. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mengundang saya Bapak Ibu. Anda bisa lihat yang foto sebelah kanan yang lagi berfoto dengan motor itu upline saya, Bapak Abdul Ghani, Pak Arifin Abdul Ghani. Saya lebih kenalnya Pak Udin, jadi agak susah. Anda berpikir siapakah beliau? Anda mungkin tidak pernah bernyangka beliau, Bapak Ibu, beliau hanyalah, mohon maaf, hanyalah seorang abang bentor yang kerja sehari-harinya membawa bentor. Tapi pada saat ini Bapak Ibu, dengan komitmen beliau, dengan perjuangan beliau sekarang sudah mencapai bintang 7. Dan Anda lihat Bapak Ibu, sudah menikmati lewat motor, hanya berangkat dari seorang abang bentor. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu hebat dulu, Anda tidak perlu jadi spesial dulu untuk menjalankan bisnis ini. Justru bisnis ini yang akan membuat Anda hebat kalau Anda menjalankan sesuai apa yang telah 7 pilar tadi. Dan di sebelah kiri saya ada foto para mentor saya. Di situ ada Pak Roldi dan juga istrinya juga Ibu Ana. Bapak Ibu, mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang hebat. Mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara. Namun mereka juga sudah menerima reward sama-sama, sudah pernah success trip, sudah pernah jalan-jalan luar negeri, dan hebatnya dua-dua suami istri sudah dapat motor juga Bapak Ibu. Dan ini membuat saya berpikir bahwa tetap di profesi saya seperti ini, saya juga bisa menjalankan bisnis ini, karena saya bisa melihat kepada mereka berdua Bapak Ibu. Kita tahu sebagai PNS, sebagai karyawan, kita punya jam kerja yang harus kita patuhi. Dan yang di sebelah sana adalah mentor-mentor yang hebat. Ada Pak Sarif Daud, beliau adalah mantan PNS yang sudah total di sini. Bapak Ibu, kita tahu PNS itu adalah di negara kita ini, namanya PNS pasti menjadi rebutan setiap orang. Menjadi seorang PNS, mohon maaf, saya juga karyawan, itu berarti masa depan cerah. Itu anggapan di luar sana. Tapi beliau ini Bapak Ibu berani melepas status PNS yang sudah kita perjuangkan, yang kita semua perjuangkan, dan bahkan mohon maaf, ada yang bahkan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk hanya sekedar mendapat SKPNS. Tapi beliau yang sudah terangkat malah melepaskannya untuk total di bisnis ini. Dan ini membuat saya berpikir, kalau seorang yang sudah menurut penilaian kita bahwa itulah masa depan kita, berani dilepaskannya, berarti memang bisnis ini tidak main-main, bukan bisnis untuk 1-2 tahun yang akan datang.
Karena kalau bisnis hanya untuk 1-2 tahun yang ke depan, belum tentu beliau akan melepaskan ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya pun berpikir berarti bisnis ini cocok untuk masa depan saya, masa depan keluarga saya, masa depan orang-orang yang saya sayangi. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ada 3P yang harus selalu Anda lihat, yaitu pilihan, peluang dan perubahan. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu. Anda mau memilih untuk melaksanakan bisnis ini, atau ketika pulang Anda tetap menjalankan hidup Anda seperti biasa. Itu hak Anda Bapak Ibu. Kita di sini, pengundang Anda, itu tidak punya hak untuk memaksa Anda melaksanakan bisnis ini. Tapi ini adalah pilihan dari kita semua. Apakah kita akan mengambil peluang itu, atau hidup kita akan tetap seperti ini, tidak mengalami perubahan. Untuk menjadi juara Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah percaya pada diri kita sendiri. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa kita ini adalah sang juara, bukan orang-orang di luar kita. Mereka tidak punya hak untuk memvonis Anda bahwa Anda gagal, masa depan Anda tidak cerah. Bukan mereka orang-orang yang membenci kita yang punya hak untuk itu Bapak Ibu. Tapi kita yang harus merubah, kita yang harus mempercaya diri kita bahwa masa depan kita di tangan. Bapak Ibu, sejak kecil saya selalu, kalau istilah kerennya sekarang, selalu dibully. Selalu menjadi orang yang supaya lucu harus dia yang menjadi korban. Itu yang saya alami Bapak Ibu dari kecil. Mungkin karena badan saya memang kecil, jadi saya selalu dibully oleh teman-teman, sehingga orang-orang tidak percaya, atau mereka selalu menganggap saya itu sampai besar, sampai detik ini tidak akan, istilah kasarnya, tidak punya masa depan yang cerah. Tapi saya menolak semua itu Bapak Ibu. Saya menolak semua anggapan itu. Saya tetap memotivasi diri saya bahwa saya bisa sukses. Saya tidak pernah memasukkan ke telinga saya mendengar apa yang mereka sampaikan Bapak Ibu. Bagi saya, nasib saya adalah saya dengan Tuhan saya yang tahu. Mungkin mereka di sana hanya bisa memberikan sugesti, tapi tetap kita ya Bapak Ibu. Bagi Anda yang mahasiswa, mungkin pilihan jurusan Anda sekarang bukan pilihan Anda waktu kuliah. Tapi Anda jangan khawatir Bapak Ibu. Anda salah pilih jurusan belum berarti Anda salah masa depan. Anda tetap jalankan saja tugas-tugas Anda. Anda tetap jalankan dan raih apa yang telah diamanatkan oleh orang tua Anda. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Anda mulai menjalankan bisnis ini, yakinlah Anda akan mendapat hinaan, Anda akan mendapat cibiran Bapak Ibu. Tapi jangan membuat hal itu membuat Anda down, membuat Anda berhenti untuk melangkah. Tapi jadikanlah hinaan itu Bapak Ibu untuk memotivasi diri Anda bahwa itu hanyalah, anggaplah hanya angin lalu Bapak Ibu. Yang Anda butuhkan adalah Anda hanya tetap fokus. Abaikan semua hal-hal yang membuat Anda jatuh, membuat Anda kehilangan motivasi. Tetap Anda fokus saja. Suatu saat Anda tunjukkan kepada orang-orang yang telah menghina Anda, menjatuhkan Anda, bahwa Anda sebenarnya bisa sukses. Dan Bapak Ibu, untuk sukses itu tidak hanya memerlukan satu jalan. Untuk sukses mungkin akan banyak jalan yang harus kita lalui. Mungkin kita belum
menemukan jalan yang tepat, tapi tetaplah berusaha. Jangan sekali jatuh langsung berhenti Bapak Ibu. Kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat. Karena ketika kita menabrak satu dinding, kita berbalik saja, kita cari jalan yang lain. Siapa tahu mungkin ini jawaban dari doa-doa Anda, jawaban doa-doa dari kita yang selama ini kita panjatkan kepada Tuhan, kita panjatkan kepada Allah tentang perubahan hidup kita. Peluang ini Bapak Ibu tidak ada salahnya untuk kita ambil. Kita ambil, kita jalankan, dan kita jalankan, dan kita raih sukses bersama. Orang yang akan mengabaikan Anda Bapak Ibu, sebenarnya mereka sedang memperhatikan Anda. Anda ini akan sukses atau tidak? Saya ini akan berhasil atau tidak? Di luaran sana Bapak Ibu, saya sadar banyak mereka yang menolak tapi memperhatikan jejak langkah saya. Apakah orang ini akan berhenti di sini atau orang ini akan terus menggapai apa yang dimimpikan? Karena saya berpegang prinsip Bapak Ibu, ketika impian saya mulai ditertawakan orang, berarti impian itu layak untuk diperjuangkan Bapak Ibu. Karena sebenarnya mereka tahu impian kita itu bagus, tapi mereka tidak punya keinginan untuk meraih impian itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka juga ingin kita tidak meraihnya. Kalau kita meraih, mereka tidak, mereka merasa kalah. Dan Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar menjalankan bisnis ini, Anda akan mendapatkan dua hal yang dalam hidup Anda. Kesejahteraan Anda akan tercapai, impian Anda akan terwujud. Mungkin Anda punya keinginan memiliki kendaraan bermotor. Di si reward yang Anda dapatkan bisa motor, bisa mobil. Atau Anda sudah punya keduanya. Rewardnya itu bisa diganti dengan cash reward atau dicairkan tunai Bapak Ibu. Kemudian impian Anda akan terwujud. Anda akan berdiri di panggung bersama rekan-rekan Anda Bapak Ibu, di hadapan ribuan mata yang menyaksikan kesuksesan Anda, perjuangan Anda. Dan Anda tentu tidak akan sendiri. Anda akan bersama-sama mereka-mereka yang juga sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda boleh tidak percaya atas apa yang telah sampaikan kepada Anda. Anda boleh tidak percaya kepada para pengundang Anda. Anda boleh tidak percaya dengan para leader Anda. Tapi satu hal yang saya minta pada Anda Bapak Ibu, Anda harus percaya satu hal, bahwa Anda juga bisa sukses. Saya Rizal Makabrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk speaker kita pada sore hari ini, Bapak Ziaul Haq. Dan